Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam doa pagi 26 Oktober 2023. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau yang terus memberkati dan menyertai kami. Dan hari ini kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan boleh berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk keluarga yang dengan penuh cinta kasih selalu boleh menemani perjalanan kehidupan kami. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari berkata-katalah atas kami, karena kami anak-anak-Mu di tempat ini bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Titus pasal 1 ayat 5 sampai dengan 6, yang berbunyi demikian. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh, karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebuah lukisan yang berjudul Tangan yang Berdoa menjadi lukisan yang mendunia. Lukisan ini telah dibuat dengan pena, sketsa, cat air, arang, ukiran kayu, dan ukiran tembaga, menggantung di setiap museum besar di dunia. Lukisan ini adalah karya seorang pelukis yang bernama Albrecht Dürer. Lukisan ini sebenarnya menggambarkan sebuah kehidupan yang telah dilalui Albrecht bersama dengan keluarganya. Albrecht sendiri lahir di dalam sebuah keluarga di Nuremberg, Jerman pada sekitar abad 15. Albrecht lahir dalam keluarga besar. Dia 18 orang bersaudara. Bayangkan, 18 orang bersaudara. Ayahnya bekerja sebagai pedagang emas dan sorenya ia akan bekerja pada orang lain untuk mencukupi kehidupan mereka hari lepas hari. Untuk hidup sehari-hari aja mereka sulit, apalagi untuk mengenyam bangku pendidikan bagi ke-18 orang anak-anaknya. Nah, pada suatu hari, dua anak laki-laki tertua bercakap-cakap akan masa depan mereka. Mereka bermimpi menjadi seorang pelukis hebat. Lalu mereka kemudian berunding dan akhirnya membuang undi. Siapa yang menang akan bersekolah di sekolah seni, dan yang kalah akan bekerja di tambang untuk membiayai yang menang sekolah di sekolah seni. Albert, anak yang kedua, kalah undi. Ia harus bekerja di tambang untuk membiayai Albrecht sekolah seni. Albert tinggal di kampung dan bekerja sebagai buruh tambang. Pekerjaan yang cukup berbahaya kala itu. Dan selama 4 tahun ke depan, ia akan membiayai kakaknya yang menempuh pendidikan di akademi. Tahun berlalu, Albrecht pun menjadi pelukis yang ternama karena karya-karyanya. Ketika seniman muda ini kembali ke desanya, keluarga Dürer kemudian mengadakan pesta makan malam di halaman rumah mereka untuk merayakan kepulangan Albrecht. Setelah makan malam yang panjang dan berkesan, diselingi musik dan tawa, Albrecht bangkit dari posisi terhormat di ujung meja untuk minum bersulang bagi adik tercintanya. Atas tahun-tahun pengorbanan yang memungkinkan Albrecht memenuhi ambisinya. Nah, di akhir pidatonya, Albrecht berkata, "Sekarang Albert, saudaraku yang sangat disayangi Tuhan, giliranmu lah. Sekarang engkau sudah punya kesempatan untuk berangkat ke akademi di Nuremberg
untuk mengejar impianmu. Dan saya akan mengurus semua yang kau perlukan. Semua kepala berpaling ke ujung meja tempat Albert duduk. Air mata mengalir di wajahnya yang pucat. Ia menggelengkan kepalanya sementara ia menangis dan berkata berulang-ulang, "Tidak, tidak, tidak." Albert bangkit dan menyeka air mata dari pipinya. Dia melirik ke meja panjang di wajah orang yang dicintainya. Dan kemudian ia memegang tangannya dekat dengan pipi kanan. Ia berkata pelan, "Tidak, saudaraku, saya tidak bisa pergi ke Nuremberg. Sudah terlambat untuk saya. Lihatlah, lihat apa yang saya dapatkan selama 4 tahun bekerja di tambang. Tulang di setiap jari saya telah hancur dan akhir-akhir ini saya telah menderita rheumatoid begitu parah di tangan kanan saya. Sehingga untuk memegang gelas dan bersulang kembali untukmu pun aku tak bisa. Apalagi untuk memegang kuas dan melukis garis-garis halus di kanvas. Bagi saya itu sudah terlambat." Kisah Albert dan Albrecht menunjukkan betapa kasih mula-mula ditunjukkan di dalam keluarga. Dan inilah yang dinasihatkan Rasul Paulus dalam suratnya kepada Titus. Kekristenan dimulai dalam rumah tangga. Tidak ada kebajikan bagi seseorang yang berkecimpung dalam pekerjaan sosial, namun ia mengabaikan rumah tangganya sendiri. Semua pelayanan gereja di dunia ini tidak dapat membenarkan seseorang yang mengabaikan keluarganya sendiri. Rasul Paulus menggunakan kata yang sangat jelas. Keluarga seorang penatua haruslah tidak dapat dituduh tidak senonoh. Dalam bahasa Yunani, kata tidak senonoh ini menggunakan kata asotia. Kata ini digunakan dalam Alkitab Perjanjian Baru untuk menunjukkan sikap hidup foya-foya dari seorang anak yang boros dalam Lukas 15 ayat 13. Seorang yang asotos itu tidak akan mampu menabung. Ia boros dan royal. Ia menghambur-hamburkan uang untuk kesenangannya sendiri. Ia menghancurkan kekayaan dan akhirnya merusak dirinya sendiri. Nah, menurut Rasul Paulus, kehidupan rumah tangga seorang penatua seharusnya tidak boleh menjadi contoh pemborosan yang ceroboh demi kesenangan diri sendiri. Bagi Rasul Paulus, latihan dasar menjadi seorang pemimpin gereja dimulai di rumah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini hendak mengingatkan bahwa kehidupan pelayanan kita di luar sana dimulai di dalam rumah kita. Keteladanan itu dimulai dari dalam rumah kita. Kasih itu mula-mula dibagikan di dalam rumah kita. Hidup sederhana dan bijak itu pun mula-mula terjadi di dalam rumah tangga kita. Tidak semua dari kita yang mendengarkan doa pagi hari ini adalah penatua, atau mantan penatua, atau calon penatua. Namun semua yang mendengarkan doa pagi hari ini yang ada di berbagai tempat adalah para pelayan Tuhan. Mari kita lihat kualitas pelayanan kita. Adakah kita hidup tidak senonoh, hidup ceroboh dan tidak bijak? Mari kita lihat kualitas pelayanan kita. Apakah kita baik di luar rumah, tapi kita mengabaikan yang ada di dalam rumah kita? Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pelayan yang hidup bijak dan tidak ceroboh. Kiranya kita selalu dituntun untuk bukan hanya baik di luar rumah, tetapi juga mengasihi yang ada di dalam rumah kita. Seperti yang dibuktikan oleh Albert kepada Albrecht Dürer. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami
agar supaya kami boleh hidup selaras dengan firman Tuhan. Kami tidak mengabaikan mereka yang ada di dalam rumah kami. Tetapi biarlah kami boleh dengan penuh cinta kasih terus mengingatkan, menegur setiap orang yang ada di dalam rumah kami. Dan biarlah kami juga boleh mengucap syukur untuk kehadiran keluarga yang terus setia menemani perjalanan hidup kami. Terima kasih untuk keluarga yang mana kami boleh selalu pulang melalui kehadiran mereka. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu Engkau yang terus memberkati keluarga kami, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, dan biarlah tangan kasih Tuhan yang terus menolong kami untuk hidup penuh dengan cinta kasih. Baik di dalam rumah ataupun di luar rumah tangga kami. Inilah doa dan sembahyang kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.